Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Teks berita. Oke, jadi sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak nanti bisa membuat teks berita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet maupun media lainnya. Nah, sebelumnya anak Ibu sudah ada belum yang menonton berita atau membaca berita di majalah atau internet, di TV? Sudah, Bu. Sudah. Tentang apa itu? Banjir di Sumatera, Bu, di Aceh. Oke, bagus ya. Jadi Ibu harapkan kalian banyak-banyak membaca berita ya, agar kalian tahu tentang berita-berita yang sedang terjadi. Nah, kemudian ada struktur teks berita. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Oke, sebentar ya, Mbak. Oke, silakan dibaca. Struktur teks berita. Yang pertama itu ada judul, headline, itu berisi berita, menarik perhatian dan mewakili isi berita secara keseluruhan. Yang kedua itu ada kepala berita, itu memberikan pemahaman dasar kepada pembaca tentang peristiwa. Paragraf pertama yang berunsur inti berita apa, siapa, mana, apa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga itu ada buku berita. Buku berita itu isinya itu penjelasan lebih jilid akan berurutan tentang peristiwa terjadi, menjabarkan fakta penyebab kronologi kejadian. Yang keempat itu ada ekor berita. Bagian terakhir berisi informasi umum atau tambahan yang sifatnya kronologik, tidak dihilangkan di berita tetap cukup karena sudah ada di bagian kepala berita. Oke, terima kasih ya Mila. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama itu ada judul atau headline, yaitu isinya harus ringkas, menarik, menarik perhatian dan mewakili isi berita secara keseluruhan. Jadi, ketika kita membuat berita, kita harus tentukan dulu judulnya. Judulnya itu harus menarik pembaca. Nah, kemudian ada kepala berita atau lead, atau biasa disebut dengan teks berita, yaitu biasanya memberikan pemahaman dasar kepada pembaca tentang suatu peristiwa. Kemudian paragraf ini biasanya membuat unsur inti dari berita. Unsur inti dari berita itu apa saja? Itu ada apa, kemudian ada siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada tubuh berita atau body, yaitu penjelasan lebih rinci, detail, dan berurutan tentang peristiwa yang sedang terjadi, yaitu menjabarkan latar belakang, penyebab, maupun kronologi dari suatu kejadian yang sedang terjadi. Terus kemudian ada ekor berita atau ending, atau yang biasa disebut itu dengan kaki berita, yaitu bagian paling akhir berisi informasi pendukung atau tambahan yang sifatnya kurang penting. Kemudian biasanya inti berita tetap utuh walaupun bagian ekor berita ini dihilangkan, gitu ya. Nah, ini yang sudah kita baca tadi ya, ada unsur teks berita. Yang pertama itu ada what atau apa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Nah, contohnya itu tentang banjir. Nah, tentu orang bertanya, apa sih isi dari berita ini?
terjadi. Jadi kita dalam membuat berita itu harus ada di mana tempat kejadian itu terjadi agar pembaca jelas dan dapat mengerti. Kemudian when yaitu kapan, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Nah, tentu di dalam sebuah berita itu ada waktu kapan terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian siapa atau role yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalkan seperti berita banjir, itu siapa yang terlibat? Tentu masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Kemudian ada why atau kenapa, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Nah, jadi di dalam sebuah berita itu kita harus bisa menjelaskan mengapa kejadian tersebut terjadi, peristiwa tersebut terjadi. Misalkan tentang banjir, itu bisa disebabkan karena membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, betul? Oke. Kemudian ada how atau bagaimana, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Nah, di bagian berita juga ada bagaimana ini kita menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya sebuah peristiwa tersebut, kemudian bagaimana kronologisnya, kemudian bagaimana sih urutan waktunya, dimulai dari kita menjelaskan terjadinya itu di hari apa, di jam berapa, gitu ya. Nah, kemudian ada kaidah pembahasan teks berita. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Nah, jadi kita dalam membuat berita itu harus menggunakan bahasa yang baku. Kenapa? Agar semua orang bisa memahami. Kalau kita menggunakan bahasa gaul, bahasa daerah, tentu orang lain yang membacanya, contohnya kalau kita menggunakan bahasa gaul, nah yang membaca itu orang-orang yang sudah milenial gitu ya, yang bukan Gen Z, tentu dia kurang mengerti gitu kan, ini bahasanya apa, ini artinya apa, sehingga terjadinya ambigu gitu ya. Kemudian ada penggunaan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa menambah kata atau kalimat. Kemudian ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua tanda petik, dua tanda petik ganda dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengungkapan pernyataan oleh narasumber. Nah, ketika Meta pernah tidak membaca berita? Nah, pasti ada ini ya, tanda petik dua, ya, betul. Nah, biasa keterangan dari narasumber yang sedang diwawancarai, gitu ya. Dia menjelaskan nih kronologinya, proses terjadinya peristiwa ini, peristiwa tersebut seperti apa, gitu. Kemudian penggunaan kata kerja meta. Kata kerja meta adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, contohnya itu ketika kita merasa tertipu, nah tentu kita akan melaporkan ke polisi. Itu merupakan respon kita terhadap
seseorang. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan terjadi hal tersebut. Nah, contohnya kita membuat berita tentang penerbangan pohon secara liar. Nah, tentu kita harus menyatakan terjadinya itu di mana, kemudian terjadinya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, kemudian tahunnya kapan, gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan dalam menginformasikan suatu peristiwa. Kemudian ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis, yaitu urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks berita. Sampai dibaca? Oke, sekarang kita Jenis-jenis teks berita yang pertama itu ada berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses berikutnya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Artinya informasi yang diberitakan pada berita langsung itu sangat up to date. Contohnya berita yang terdapat pada headline, pemahaman tempat orang agar lebih cepat ketahui pembaca. Oke, terima kasih Neta. Nah, jenis-jenis teks berita yang pertama itu ada berita langsung atau straight news, yaitu disebut berita langsung karena jarak waktu dari suatu peristiwa tersebut dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Artinya informasi atau berita yang disampaikan itu secara up to date. Jadi seorang pembuat berita itu menginformasikan atau menyebarkan berita itu secara cepat untuk agar diketahui oleh masyarakat. Nah, kedua itu ada berita opini atau opinion news, yaitu berita yang berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Nah, biasanya berita opini ini berasal dari seseorang yang ahli di bidangnya. Contohnya seperti apa, Mita? Di Profesor? partai dan menteri dan sebagainya. Ya, dokter ya, yang kebanyakan yang menginformasikannya tentang menjaga kesehatan, menjaga lingkungan yang dapat memberikan dampak baik kepada kita saat kita dapat menjaga lingkungan. Nah, kemudian ada berita interpretatif, yaitu jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang ikut, tetapi masih berdasarkan fakta yang ada. Nah, kemudian ada yang keempat itu berita investigasi, yaitu berita yang menyediakan informasi yang bersumber dari penyelidikan atau penelitian. Pembuatannya dibutuhkan banyak sumber dan penyelidikan masuk untuk mendapatkan fakta-fakta tersembunyi. Nah, jadi berita investigasi ini bisa kita contohnya itu seperti berita pembunuhan, berita tentang perampokan, penculikan, itu termasuk berita investigasi. Kenapa? Karena adanya penyelidikan atau penelitian agar berita yang diinformasikan itu berupa fakta yang benar-benar terjadi. Kemudian yang terakhir ada berita
berita yang memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Nah, kemudian pada jenis berita ini unsur yang ditekankan adalah why atau mengapa peristiwa itu terjadi serta menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa. Nah, dalam cerita berita mendalam ini unsur berita yang ditekankan itu adalah why atau mengapa, yaitu kita dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi itu secara mendalam. Terus kita dapat nih menambahkan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa itu apa saja gitu ya. Contohnya itu berita yang berisi rangkaian penyebab musibah kecelakaan di suatu tempat. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah bisa anak-anak mengerti? Sudah. Nah, misalkan Ibu kasih kalian tugas, sudah bisa kalian kerjakan? Sudah? Oke. Nah, jadi Ibu mau kalian menyusun kerangka sebuah berita, yaitu diawali dengan unsur-unsur teks berita, yaitu ada apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk tugas sekarang kalian susun dulu kerangkanya berdasarkan unsur-unsur teks berita. Oke? Nah, untuk pertemuan minggu depan itu kalian membuat teks berita. Membuat teks berita ini berdasarkan apa? Berdasarkan struktur teks berita, yaitu ada judul. Kalian buat judulnya semenarik mungkin. Kemudian ada kepala berita, tubuh berita, dan anchor berita. Bisa dipahami? Oke. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Petra. Teks berita itu merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, atau media lainnya. Iya, betul sekali ya. Teks berita itu teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi atau teks yang berisi informasi. Nah, unsur